Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Nurani Atta dengan NIM 240404501007 kelas B BK 24. Nah, ini merupakan tugas mata kuliah sosioantropologi terkait fenomena-fenomena antropologi pendidikan yang sering kita temui di sekolah maupun di kampus. Selamat menyaksikan teman-teman. Kampus ini bukan sekedar tempat belajar. Ini adalah panggung di mana pertarungan tak terlihat terjadi antara cita-cita pendidikan yang memerdekakan dan realitas di mana status sosial, akses, dan kekuasaan masih menentukan siapa yang bisa berhasil. Pernahkah Anda merasa bahwa kampus ini seperti panggung sandiwara besar? Di satu sisi, kita diajarkan tentang keadilan dan kesetaraan. Di sisi lain, lihatlah sekeliling. Sistem pendidikan justru sering memperkuat ketidakadilan yang sudah ada. Pendidikan bukan hanya soal ruang kelas, ujian, atau nilai. Pendidikan adalah ruang sosial atau tempat interaksi, stratifikasi, perubahan, dan perjuangan terjadi. Kampus adalah miniatur masyarakat. Nah, mari kita lihat lebih dalam bagaimana konsep-konsep sosiologi nyata dalam kehidupan mahasiswa. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses pembelajaran individu terhadap nilai, norma, dan budaya yang berlaku di lingkungannya. Di kampus, mahasiswa mengalami sosialisasi sekunder. Mari belajar bagaimana berperilaku sesuai ekspektasi sosial dengan mengikuti organisasi, berbicara dalam forum, atau sekedar bersosialisasi dengan teman sebaya. Namun, tidak semua mahasiswa muda menyesuaikan diri. Mahasiswa yang pendiam atau datang dari latar belakang budaya berbeda kerap merasa terasing. Mereka harus berjuang ekstra untuk menyesuaikan diri demi diakui oleh lingkungan sosialnya. Nah, proses sosialisasi ini biasanya memperkaya tetapi juga bisa menekan individu jika tidak dibarengi dengan penghargaan terhadap keberagaman pribadi. Selanjutnya yang kedua yaitu ada pranata dan stratifikasi sosial. Pranata sosial adalah sistem norma dan aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat termasuk pranata pendidikan. Tapi pendidikan juga mencerminkan stratifikasi sosial atau pengelompokan berdasarkan status. Mahasiswa dari keluarga berada sering punya akses lebih, laptop mahal, les privat, dan jaringan sosial luas. Di sisi lain, mahasiswa dari latar belakang sederhana harus bekerja paruh waktu untuk kuliah. Perbedaan ini membentuk kelas-kelas sosial di dalam kampus. Kampus idealnya menjadi tempat pemerataan kesempatan, tapi kenyataannya status sosial masih mempengaruhi kualitas pendidikan yang diterimanya. Berikutnya yang ketiga yaitu ada mobilitas sosial. Pendidikan dipercaya sebagai jalan utama mobilitas sosial, perpindahan status sosial dari yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Banyak mahasiswa berhasil memperbaiki kondisi ekonomi keluarganya berkat pendidikan. Mereka memperoleh beasiswa, prestasi, bahkan kesempatan kerja di masa depan. Namun, tidak semua memiliki kesempatan yang sama. Informasi yang terbatas, bimbingan yang minim, dan latar belakang keluarga kadang membuat mobilitas ini tersendat. Mobilitas sosial dalam pendidikan idealnya adil dan terbuka bagi siapa saja. Adapun yang keempat yaitu pembahasan mengenai perubahan sosial.
Perubahan sosial di dunia pendidikan sangatlah cepat. Dari sistem tatap muka kita berpindah ke hybrid dan daring. Teknologi seperti ChatGPT dan e-learning menjadi alat bantu belajar. Namun perubahan ini juga menciptakan tantangan baru. Gap digital antara mahasiswa yang memiliki fasilitas dan yang tidak, serta keterasingan sosial akibat interaksi virtual yang minim. Nah, perubahan sosial menuntut adaptasi, tapi pendidikan harus memastikan tidak ada yang tertinggal dalam perubahan tersebut. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu yang kelima, ada analisis kritis atau gap pendidikan ideal versus realitas. Ki Hajar Dewantara menyebutkan bahwa pendidikan sejati adalah yang memerdekakan manusia. Tapi apakah kampus hari ini sudah memerdekakan semua mahasiswanya? Sosialisasi yang homogen kadang memaksa mahasiswa untuk seragam, bukan menjadi diri sendiri. Stratifikasi sosial menciptakan kasta baru di ruang akademik. Mobilitas sosial belum sepenuhnya merata, dan perubahan sosial kadang terlalu cepat bagi sebagian pihak. Nah, konsep pendidikan ideal menempatkan manusia sebagai subjek, bukan objek. Tapi realitasnya banyak mahasiswa yang justru merasa dikendalikan oleh sistem, bukan didukung. Disinilah kita perlu merefleksi ulang apakah sistem pendidikan kita sudah cukup adil, inklusif, dan memanusiakan. Ataukah kita masih menormalisasikan ketimpangan sosial dalam diam? Pendidikan tidak boleh hanya menjadi instrumen nilai, tapi harus menjadi ruang tumbuh, kolaborasi, dan keadilan sosial. Mari kita jadikan kampus bukan hanya sebagai tempat belajar teori, tapi tempat menata ulang masa depan yang lebih adil dan manusiawi. Pendidikan bukanlah garis finish, tapi proses terus-menerus. Di lorong-lorong kampus ini kita melihat harapan sekaligus tantangan. Sosial yang belum sepenuhnya inklusif, stratifikasi yang masih membagi, mobilitas yang belum merata, dan perubahan yang kerap meninggalkan sebagian orang di belakang. Tapi di sini juga kita temukan kekuatan mahasiswa yang saling mendukung, dosen yang membuka pintu dialog, dan sistem yang perlahan berubah karena desakan kolektif. Mari kita tak hanya mengkritik, tapi juga bertindak, karena pendidikan yang memerdekakan dimulai dari kesadaran kita sendiri. Kita perlu pendidikan yang tak hanya mencetak pekerja, tapi pembangun peradaban. Di tangan mahasiswa lah sebagai agen perubahan, sistem yang bisa ditantang, norma yang kaku bisa direvisi, serta ruang-ruang belajar bisa jadi lebih inklusif. Mari kita tak sekedar jadi produk sistem, tapi juga pencipta sistem yang lebih manusiawi. Karena kampus yang sesungguhnya bukan diukur dari rankingnya, tapi dari seberapa jauh ia memuliakan martabat setiap orang yang belajar di dalamnya. Nah, itulah tadi pembahasan singkat terkait fenomena-fenomena antropologi pendidikan yang sering ditemui di sekolah ataupun di kampus. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.